Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa Albin Sahal Jamul Lail yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan program film dokumenter menelusuri jejak Datuk Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Sahal Jamul Lail di Kota Tarim, Hadramaut. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menjelaskan Kota Tarim, di mana Kota Tarim tersebut adalah kelahiran daripada Datuk Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Sahal Jamul Lail. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lantunan syair yang dibawakan oleh saudara kami Hamid Hussein Al-Haddad yang diperuntukkan kepada Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Sahal Jamul Lail. Nuruddinillahi yujli zulmatal jawri bi'adli. Dia adalah cahaya agama Allah yang menerangi gelapnya kezaliman dengan keadilan. Sarakal badrul munirid dali yahdi khaira subuli. Dia berjalan laksana rembulan yang bersinar, memberikan petunjuk kepada jalan yang terbaik. Gadda al-khalqa lihaqqin kadmaha zulmata jahli. Dia telah mengajak manusia kepada kebenaran dan dia telah menghapus gelapnya kebodohan. Sayyidun yud'a bi syaikhin zikruhu yabqa binaqli. Dia seorang dari garis keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa dipanggil Syekh atau Puang Tua, dan dia selalu dikenang meski sudah tiada. Madaha Syekh al-layali yansyuruddina bibadli. Hari-hari pun menyanjungnya yang menyebarkan agama Islam dengan mengorbankan apa yang dia miliki. Ibnu Abdillahi Fakhri huwa Alwi bin Sahli. Dialah kebanggaanku, Alwi bin Abdullah bin Sahal. Halla fina fastahala gatruna bil khairi yumli. Dia telah mendatangi kita, lalu dia tinggal di negeri kita dan dia memberikan kebaikan.
وبه قد طاب mandar amiran dzaka bifadli. Dengannya kota Mandar menjadi makmur dan dia membangunnya dengan keutamaan. Zayyana ar-rab'a bi khulqin jawharun yazhu wa yahli. Dia menghiasi negeri dengan akhlaknya dan dia laksana permata yang indah dan memukau. Rabbana fanfa' bihi man qad zara syarrifhu binuzli. Wahai Tuhanku, curahkanlah dan berikanlah manfaat bagi siapapun yang menziarahinya dan muliakanlah dia. Waslih al-amra wa jammil abdilis sa'ba bisahli. Dan dengannya berkahnya, dan dengan berkahnya kami mengharap padamu untuk memperoleh segala urusan dan gantilah kesusahan dengan kemudahan. Wahdina lil khairi waj'al nasluhu min khairi nasli. Dan tunjukkanlah kami kepada kebenaran dan jadikanlah keturunannya dari sebaik-baik keturunan. Wa ala khairil baraya Rabbana sallim wa salli. Dan curahkanlah salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia. Wa alal ali jami'an fabihim adhib bighilli. Beserta segenap keluarganya, dan dengan berkat mereka hilanglah ya Allah sifat iri hati atau penyakit hati. Pemirsa Al-Binsahal Jamul Lail yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berada di tengah-tengah kota Tarim, terletak kurang lebih 500 km dari ibu kota Son'a dan 32 km dari kota Seoul. Tarim berasal dari putra Raja Hadramaut, Tarim bin Hadramaut, yang silsilah keturunannya bersambung kepada kerajaan Sabah yang dipimpin oleh Ratu Balqis, di mana reruntuhan kerajaannya masih ada di Al-Maghribi, yakni kota Son'a. Menurut ahli sejarah, Raja Hadramaut bersambung keturunannya dari Sam bin Nuh alaihi salam. Kota Tarim juga disebut sebagai Tarim Al-Ghanna, yang rindang karena banyaknya pepohonan yang rindang dan hijau. Ia juga dikenal sebagai kota As-Siddiq karena kota Tarim ini mendapat doa khusus dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kota ini juga merupakan tanah kelahiran Sada Bani Alawi, keturunan keluarga besar Rasulullah SAW, sebagaimana kota Madinah baginda Rasulullah SAW. Bahkan dalam catatan emas sejarah kuno, Tarim dinobatkan sebagai ibu kota sekaligus jantung peradaban kerajaan Hadramaut sekitar abad keempat, sampai akhirnya sinar benderang Islam datang menerangi kota ini oleh Sayyidina Ziyad bin Lubaid al-Ansari radhiyallahu anhu, yang diutus oleh Rasulullah SAW pada tahun 10 Hijriah. Di masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada gerakan murtadin Hadramaut, kecuali seluruh penduduk Tarim yang tetap taat beriman dan justru membantu tentara Islam utusan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi golongan murtad dan kelompok anti zakat. Mendengar sikap masyarakat Tarim ini, beliau sangat kagum, gembira seraya mendoakan 3 keistimewaan untuk kota ini. Bahkan sampai detik ini masih dapat dirasakan, yaitu pertama, semoga airnya berkah, kedua, agar kota tersebut makmur, dan ketiga,
agar kota tersebut dihuni banyak orang-orang soleh sampai hari kiamat. Berkat doa sahabat Nabi itulah wilayah yang memiliki 360 masjid ini sampai sekarang sangat terkenal sebagai pusat perkembangan ilmu di Yaman. Simbol kecemerlangan ini boleh dilihat dari perpustakaan Al-Ahqaf yang menyimpan lebih dari 12.000 manuskrip keagamaan, hukum Islam, astronomi, sejarah, matematika, dan lain-lain yang menjadi rujukan utama para ilmuwan Islam sedunia. Pemirsa Al-Bin Sahal Jamaul Lal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Sekarang kita berada di kawasan pemakaman di Kota Tarim. Di sini terdapat 3 lokasi pemakaman yang ada di Kota Tarim. Yang pertama adalah Zambal, di mana pemakaman Zambal ini sudah berada di tengah-tengah kita, di hadapan kita. Ini adalah pemakaman Zambal. Akhirnya sebagian mereka ada yang wafat dan dikuburkan di pemakaman Zambal ini. Pemakaman yang kedua adalah pemakaman Furaij yang berada di depan pemakaman Zambal. Ini dia tampak dari depan pemakaman Furaij. Pemakaman ini khusus bagi orang-orang masyaikh yang ada di Kota Tarim. Semuanya dikuburkan di pemakaman Furaij ini. Terus yang ketiga adalah pemakaman Al-Aqdar. Tampak di hadapan kita adalah pemakaman Al-Aqdar. Ini bagian dari depan pemakaman Al-Aqdar. Dan pemakaman Al-Aqdar ini semuanya yang dimakamkan adalah orang-orang awam. Ini bahasa kita adalah pemakaman umum. Di pemakaman Aqdar ini, di samping dikuburkan orang-orang yang awam, ada juga yang dikuburkan masyaikh, yakni ulama nahu yang terdapat di pemakaman Al-Aqdar. Pemirsa, kita akan masuk ke pemakaman Zambal, melihat situasi yang ada di pemakaman Zambal. Ini adalah pintu gerbang untuk memasuki pemakaman Zambal. Pemirsa, kita sudah berada di tengah-tengah pemakaman Zambal. Di pemakaman ini tidak terhitung jumlahnya para sadah al-ashraf, ulama al-amilin, aulia dan as-solihin yang dikuburkan di sini. Al-Habib Syekh Abdurrahman As-Saggaf pernah berkata, lebih dari 10.000 aulia al-akbar, 80 wali kutub berada dimakamkan di pemakaman Zambal ini. Selain itu dikatakan juga bahwa di pemakaman Zambal ini terdapat juga kuburannya para sahabat Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Syekh Sa'ad bin Ali, dikatakan banyak kalangan para sahabat Rasulullah SAW wafat ketika menunaikan tugas untuk memerangi ahli riddah. Ramai dari mereka yang wafat di Tarim dan tidak diketahui kuburannya. Akan tetapi Syekh Abdurrahman As-Saggaf bin Muhammad Muladawilah berkata, sesungguhnya letaknya kuburan mereka itu, yakni para sahabat Rasulullah SAW, sebelah timur dari kuburan Al-Ustadz Al-Azam Al-Faqih Al-Mugaddar.
Dan ini adalah thaqafah atau ataf daripada Doreh Al-Faqihil Muqaddam, dan di sebelah timurnya adalah pemakaman sahabat Rasulullah SAW. Ini adalah pagar daripada pemakaman sahabat Rasulullah SAW. Pemirsa, tampak dari atas pemakaman sahabat Rasulullah SAW yang merupakan kesemuanya itu adalah Ahlul Badar yang dikirim oleh Khalifah Rasulullah SAW Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika banyak orang-orang yang murtad di Hadramaut, dikirim para sahabat Rasulullah SAW untuk memerangi ahli riddah. Akhirnya sebagian mereka ada yang wafat dan dikuburkan di pemakaman zaman ini. Pemirsa Al-Binsal Jamudal yang dirahmati Allah SWT, sekarang kita berada di depan Doreh Al-Faqihil Muqaddam. Sekarang kita masuki. Ini adalah thaqafah daripada Al-Faqihil Muqaddam. Kemudian ketika kita masuki ke kuburan Zambal ini, yang pertama kali kita datangi adalah Al-Faqihil Muqaddam. Makanya dia juga disebut sebagai Muqaddam At-Turbah, atau yang pertama kali yang kita ziarah. Inilah kuburan Al-Imam Al-Azim Al-Ustadzul Azam Al-Faqihul Muqaddam, merupakan datuk-datuk daripada Al-Imam Muhammad Jamulain dan merupakan datuk-datuk daripada Al-Ibn Sahal Jamulain. Nama asli beliau adalah Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahibi Mirbat bin Ali Khalid Ghazam bin Alawi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa, sampai nasabnya yang masyhur kepada Rasulullah SAW. Beliau radhiyallahu anhu adalah seorang yang sangat alim, yang mengamalkan ilmunya, faqih, dan merupakan ulama yang terunggul di zamannya. Beliau memperoleh ini semua di dalam usianya yang masih muda. Dikarenakan kefaqihannya, maka beliau dijuluki sebagai Al-Faqihul Muqaddam. Padanya terkumpul ilmu syariat dan hakikat. Bahkan beliau merupakan seorang kutub pada zamannya.